Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Andi Teacher. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi, tepatnya rangkuman materi kelas 5 tema 1 mata pelajaran IPA. Kenapa di sini disebutkan IPA? Karena selama ini banyak yang bingung untuk belajar sebenarnya tema 1 kelas 5 itu materinya apa saja. Nah, untuk itu di video ini itu akan dikumpas intisari dari tema 1 IPA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah organ gerak hewan dan manusia. Jadi pada video ini nanti itu isinya adalah hanya ringkasan atau intisari materi IPA di tema 1. Jadi harapannya setelah nanti kalian itu menonton video ini, kalian akan paham alat gerak dari berbagai macam hewan dan manusia. Kenapa kok kita mempelajari alat gerak? Karena setiap hewan, setiap makhluk hidup itu mempunyai alat geraknya masing-masing. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Simak video berikut ini. Organ gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Setiap hewan memiliki cara dan alat geraknya masing-masing. Apa itu bergerak? Bergerak adalah perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup bergerak jika mendapatkan rangsangan. Fungsi alat gerak yang pertama berlari, berjalan, melompat, memanjat, untuk berenang, untuk terbang, dan lain-lain. Macam-macam alat gerak. Alat gerak dibagi menjadi dua. Yang pertama alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu otot, sedangkan alat gerak pasif yaitu tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan otot. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang mampu membuat suatu pergerakan. Nah, kedua organ tersebut akan saling bekerja sama untuk melakukan suatu gerakan. Macam-macam alat gerak yaitu kaki untuk berlari, contohnya macan dan segala macam harimau. Kemudian sirip untuk berenang, contohnya yang terdapat pada ikan. Selanjutnya tentakel pada ubur-ubur, itu juga digunakan untuk berenang, untuk bergerak pada ubur-ubur. Nah, tidak semua hewan memiliki tulang belakang. Karena itu, berdasarkan tulang belakang, hewan digolongkan menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan vertebrata, yang kedua golongan avertebrata. Golongan vertebrata yaitu golongan hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan golongan avertebrata itu adalah golongan hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kemudian apa contoh vertebrata? Contoh vertebrata atau contoh hewan yang memiliki tulang belakang contohnya yaitu kucing, sapi, kuda, ikan, dan lain-lain. Sedangkan contoh hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau avertebrata contohnya yaitu ubur-ubur, siput, ular. Ubur-ubur bergerak dengan tentakel, siput bergerak dengan perut, ular bergerak juga dengan perut. Nah,
Mungkin setelah ini masih banyak lagi contoh-contoh lain yang ada di sekitar kita. Mungkin kalian semua bisa menyebutkan lebih dari 3-4 contoh-contoh yang lain, baik itu contoh yang golongan vertebrata maupun golongan yang avertebrata. Oke, setelah pembelajaran ini, nanti di ujung video ini ada beberapa pertanyaan atau beberapa soal sebagai indikator seberapa paham materi yang sudah disampaikan melalui video ini. Untuk itu, saksikan atau ikuti video ini sampai selesai, karena di akhir video itu akan ada kuis atau soal. Berikut adalah soal atau kuisnya. Baiklah, itu tadi materi pada video kali ini mengenai organ gerak hewan dan manusia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Saya Andi Teacher, mohon pamit. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.